Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Di video kali ini kita akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP di hari ini pasca pengaspalan dari tikungan ke-14 hingga menuju tikungan yang ke-15. Dan yang kita lihat di depan ini adalah merupakan galian bekas pemakaman yang sudah direlokasi, dan ini nanti akan dibuat pedok yang nanti akan menampung sampai 40 garasi. Dan pedok itu sendiri nanti ada 3 hal penting, yaitu hospitality area, team truck area, dan juga rider living quarter. Dan sekarang kita berada di atas trek lurus panjang 700 meter. Kemudian untuk lebar main track 15 meter, lebar outer line dan inner line sisi kiri dan sisi kanan masing-masing 12 meter. Kemudian juga ada lebar pit lane kurang lebih 12 meter. Kemudian di depan ini adalah merupakan tunnel atau terowongan yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan juga ketinggian kurang lebih 7 meter. Dimana di sini sedang dilakukan penimbunan untuk sayap kanan di tunnel yang pertama ini, dan juga kita lihat ada yang sedang melakukan penyedotan air yang sudah lama masih belum surut juga. Kemudian kita lihat di ujung trek lurus ini ada penanaman rumput yang sudah sampai di tikungan yang pertama, dan untuk sisi kiri dan sisi kanannya masih belum ada pengerjaan lanjutan. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang panjang sirkuit ini adalah 4,31 km, dilengkapi dengan 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Dan kita lihat di sini untuk pengerjaan di bagian kanan main track, di antara main track dan juga inner line sedang dilakukan penanaman rumput yang cukup luas sekali hingga nanti akan mencapai ke tikungan yang kedua. Nah, kita lihat di sini di bawah ada para pekerja yang sedang menanam rumput maupun sedang menyiram rumput. Nah, kemudian di depan kita lihat ada concrete barrier yang sudah dipasang sahabat, atau pagar pembatas dari beton dan yang dirangkai dengan besi dan juga dengan kawat. Nah, seperti ini sahabat untuk penanaman dan juga penyiraman rumput di antara tikungan ke-1 dan tikungan yang kedua. Kemudian ini tikungan kedua, ketiga dan keempat masih belum ada pengerjaan lain, terutama di bagian area run up-nya. Di sini sudah dilakukan frame coating untuk sebelah kiri, namun untuk sebelah kanan belum diberikan frame coating. Namun ada pengerjaan baru di sini untuk bagian inner line atau service road bagian dalam. Di sini sudah dilakukan perataan dan juga pemadatan. Kemudian di area gravel di sini sedang dilakukan perataan oleh grader ya. Kemudian di depan untuk tikungan yang keempat di sini drainasenya sudah benar-benar tidak terlihat lagi. Sudah sempurna ditimbun sahabat. Nah, kemudian nanti setelah itu langsung akan dipadatkan dan sudah mulai dipadatkan di sini di area tikungan yang keempat. Di sini nanti langsung akan disambung oleh pemberian biotek, kemudian juga akan dihamparkan kerikil-kerikil halus, dan juga nanti akan menyambung untuk bagian outer line di sisi kiri, tepatnya di sebelah bukit ya di sini sahabat. Nah, kita lihat di sini untuk outer line-nya masih belum tersambung karena belum sempurna untuk pemadatan dan penimbunan di bagian drainase tikungan yang keempat ini. Lanjut sahabat, kita ke tikungan yang kelima. Di sini sudah diberikan frame coat ya untuk area run up-nya di sebelah kiri main track. Dan bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel. Yang tunnel pertama tadi sudah kita lewati, dan tunnel yang kedua nanti akan kita temui di depan, tepatnya di tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Nanti kita bahasnya ya setelah kita nanti sampai di tunnel yang kedua.
Dan untuk penempatan konkrit barrier di sini atau pagar pembatas dari beton sudah dilakukan di bagian inner line, namun belum dirangkai dengan besi dan juga dengan kawatnya. Kemudian di sini untuk pemberian frame coating di bagian run up di tikungan yang ke-6 di sini belum sampai ke tikungan yang ke-7. Nah, ini sahabat semua, kita lihat perbedaan warna di main track ini adalah merupakan sambungan pengaspalan yang sudah dilakukan kemarin. Dan di bagian kanan untuk area penanaman rumputnya masih belum disambung karena belum selesai untuk penimbunan, itu bagian drainase. Bagi sahabat semua yang mengikuti dari awal mungkin tahu itu adalah drainase yang memotong lintasan. Kemudian kita tiba di tunnel yang kedua yang tadi kita bicarakan. Tunnel yang kedua ini mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter, kemudian ketinggiannya sama 7 meter. Dan di sini sedang dilakukan pengecoran untuk bagian retaining wall dan sekarang sudah tersambung ya. Hanya 3 nanti menunggu kering dan juga menunggu penimbunan untuk sisi kiri dan juga sisi kanan retaining wall seperti yang sudah dilakukan di bagian sayap kanan. Dan kita tiba saatnya di tikungan yang ke-8, 9 menuju tikungan yang ke-10. Kita lihat di sini di bagian inner line sedang dilakukan pemasangan drainase wis beton dan kita lihat di sini berderet drainase wis betonnya dan juga ada alat berat eskavator di sini yang sedang menggali dan nanti kemudian disimpan wis beton ini di samping inner line, tepatnya di sebelah bukit ya, itu drainase. Nah, drainase di sini yang berbentuk kotak sahabat ya sudah dipasang di sini. Dan kemudian di area inner line menuju tikungannya ke-10 sudah diberikan konkrit barrier namun belum dirangkai juga sama dengan besi dan juga dengan kawatnya. Dan untuk inner line-nya di sini di tikungannya ke-10 sudah beberapa hari minggu kemarin dilakukan pengaspalan. Namun untuk bagian run up di tikungan yang ke-10 ini belum dilakukan pengaspalan, hanya sudah diberikan frame coat atau cairan dasar pengaspalan. Kemudian kita lihat di bagian gravel di depan di sebelah kiri di sini sudah cukup luas untuk penghamparan biotek dan juga untuk penghamparan kerikil halus. Dan kemudian di main track di sini untuk penyambungan nanti pengaspalan di sini sudah dilakukan frame coat ya. Bahkan sudah sampai di tikungan yang ke-12. Kita lihat di sini. Nah, ini belum diaspal sahabat, ini baru diberikan frame coating atau cairan dasar pengaspalan. Jadi sepertinya ini sudah diaspal namun ini belum diaspal ya. Baru diberikan frame coat atau cairan dasar pengaspalan sama seperti di sisi kirinya di bagian run up. Dan lanjut ke tikungan ke-12 ya sahabat. Nah, di sini kita lihat ada finisher yang sudah berada di bagian inner line di tikungan yang ke-11. Apakah menandakan nanti akan dilakukan pengaspalan besok di main track bagian titik tikungan yang ke-11? Kita nantikan saja besok ya untuk liputannya dan untuk laporannya. Namun besar kemungkinan sepertinya besok ini akan diaspal ya. Sepertinya karena memang di sini sudah sempurna untuk frame coatingnya. Dan nanti mungkin tinggal menyambung dari tikungan yang ke-11 hingga tikungan yang ke-13 yang baru saja dilakukan pengaspalan. Baik, sebelum lanjut videonya sahabat jangan lupa bantu saya dengan cara like, komen dan juga subscribe tentunya. Bantu saya agar channel ini bisa berkembang dan saya terus bisa memberikan informasi kepada sahabat semua. Terima kasih yang sudah mengklik dan sudah subscribe channel ini. Nah, ini di bagian tikungan yang ke-12 sedang dilakukan pemadatan dan juga penyempurnaan baik di bagian run up maupun di bagian main track. Dan kita lihat di sebelah kiri di sini bekas pengikisan masih belum diberikan penghamparan kembali atau penggantian kembali ya. Sebelum nanti dilakukan frame coating. Nah, ini adalah pengaspalan yang sudah dilakukan. Kita lihat di sini. Dan ada yang bertanya kok kenapa main tracknya ini tidak sama lebarnya. Ya, jadi perlu diketahui sahabat bahwa untuk bagian main tracknya itu kan ada area curb, ada area untuk run up-nya ya.
Jadi otomatis di tiap tikungan itu tidak sama ya untuk lebarnya. Kemudian ini tikungan yang ke-13 sahabat. Seperti kita lihat di sini sudah begitu sempurna untuk pengaspalan ya. Sepertinya kalau kita tidak tahu bahwa ini sudah selesai, padahal ini baru tahap pengaspalan yang pertama. Dan nanti akan ada 2 kali lagi tahap pengaspalan, yaitu untuk pengaspalan lanjutan. Setelah nanti ini semuanya terkonek atau terhubung, semuanya lintasan yang panjangnya 4,31 km ini. Dan untuk pembangunan pedok nanti akan terus menyusul ya, karena kita ketahui tadi di awal kita melihat untuk penggalian bekas kuburan, bekas makam di sana sedang dilakukan untuk pembangunan pedok. Kemudian sudah dimulai untuk melakukan pembangunan pondasi, dan nanti akan langsung disusul dengan pembuatan grandstand, kemudian juga podium, kemudian juga nanti tribun dan yang lain-lainnya. Dan juga nanti akan dibangun hospitality suite nanti ya di pantai atau di pinggir pantai Kuta Mandalika nanti yang akan memuat 150.000 penonton. Cukup banyak ya sahabat. Dan bagi sahabat semua yang belum mengetahui bahwa di sirkuit ini ada bukit-bukit ya, seperti di tikungan yang ke-10, 11 dan juga di tikungan yang pertama sebelah kiri 2, 3, 4 sampai ke 5. Nah, nanti itu akan disulap menjadi taman bunga karena akan ditanami bougainville atau kita sering menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Dengan rencana nanti akan ada 40.000 bibit yang akan ditanam. Nah, sampai video ini dibuat bahwa baru ada 5.000 bibit bougainville yang baru ditanam di bebukitan itu. Seperti liputannya yang telah kita liput di video-video saya selanjutnya. Nah, ini sahabat untuk tikungan ke-16 sudah tinggal pemberian frame code ya, sudah mulus sekali. Dan ini adalah tikungan yang ke-17 yang langsung menyambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter, dimana nanti para rider ini adalah tikungan yang terakhir untuk menyentuh garis finish. Demikianlah video kali ini sahabat, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.